Baik, selamat pagi, siang, atau sore atau malam. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang mini project kami. Kelompok kami terdiri dari 3 mahasiswa yang terdiri dari saya sendiri, Aji Kurniawan Saputra, dan ada Mas Dewan, ada Mas Salman. Untuk mini project yang kami kerjakan, ini adalah cat and dog classification. Di sini kami berusaha membuat sebuah algoritma yang mengklasifikasikan 2 gambar atau 2 kelas gambar yang tergolong menjadi kelas cat atau kucing dan kelas dog atau anjing. Proses klasifikasi ini menggunakan beberapa metode. Yang pertama, yang nanti akan dijelaskan setiap metodenya. Yang pertama akan saya jelaskan metode yang saya coba, itu adalah metode VGG. VGG ini isinya cukup simpel, arsitekturnya hanya yang saya gunakan VGG 16, terdapat 16 layer yang berisikan convolution dan maxpu, dan di akhirnya ada fully convolutional layer. Berikut ini adalah ringkasan atau summary dari layer-layer yang ada pada arsitektur VGG. Terdapat 16, dan di sini adalah convolution yang pertama, 2, ketiga, max pooling, convolution, dan seterusnya, hingga yang terakhir ini ada flatten dan fully convolutional layer. Parameternya ada 134 juta, namun yang di-train itu adalah 119 juta. Nah, ini karena untuk 14 jutanya saya menggunakan pre-train weight pre-train yang dilatih menggunakan ImageNet. Nah, ini berikut hasil training dari 119 juta ini, menghasilkan akurasi 0,92 dan validation loss 0,731. Seperti ini grafiknya. Terlihat tidak overfitting dan tidak underfitting. Dan setelah dicoba, hasilnya cukup bagus, dan saya ini mencoba untuk mencari gambar anjing yang mirip kucing, dan ternyata dia salah memperkirakan anjing ini menjadi kucing. Jadi ya seperti ini. Akurasinya 0,925 dan validation loss-nya 0,2731. Jadi ini pre-train VGG 16. Selanjutnya, untuk metode selanjutnya adalah ResNet, akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Salman. Baik, terima kasih Mas Aji. Untuk metode kedua yang digunakan pada mini proyek cat and dog classification, di sini saya mencoba dengan menggunakan metode ResNet atau residual network. Nah, untuk model summary-nya itu adalah sebagai berikut. Bisa di next, Mas Haji. Ya. Untuk model summary-nya di sini saya juga menggunakan model ResNet, arsitektur ResNet, dan pre-train model yang sudah disediakan oleh Keras yang sudah dilatih di dataset ImageNet. Nah, di sini total parameter yang ada sebanyak 32 juta dengan trainable parameternya 31 juta.
Oke, selanjutnya pada proses training di sini untuk residual net atau ResNet 50 ini spesifiknya, ResNet 50 layer, di sini proses training dilakukan sebanyak 15 kali perulangan, 15 kali epoch, tetapi untuk banyaknya saya melakukan percobaan, di sini saya hanya melakukannya 1 kali dengan 1 source code, dan hasil akhir dari proses training ini adalah sebuah model yang menghasilkan validation akurasi sebesar 95,59% dan validation loss sebesar 0,169. Nah, setelah proses training ini, kita plot bentuk dari log training, grafiknya, baik itu model akurasi dan juga model loss, dan terlihat tidak terjadi overfitting juga, walaupun pada grafik akurasi mungkin terjadi fluktuatif yang lumayan banyak, akan tetapi setelah epoch ke-9 mulai datar. Sedangkan untuk loss-nya juga relatif datar dan konvergen mengikuti loss dari training. Nah, kemudian dari hasil model yang sudah diekspor ke dalam file H5, dilakukan sebuah uji coba dengan image langsung. Di sini saya mencoba dengan 6 buah gambar, 3 gambar anjing dan 3 gambar kucing. Untuk gambar anjing akan dikenali bahwa gambar tersebut adalah anjing bila nilainya adalah mendekati 1 atau 1 bulat. Sedangkan untuk kucing yaitu 0 atau mendekati 0. Nah, di sini dari ke-6 buah gambar yang diuji coba, ke-6 gambar tersebut berhasil mendeteksi bahwa gambar tersebut sesuai dengan kelas yang diberikan. Ya, untuk rekap dari residual net cukup sampai di sini, dan selanjutnya adalah metode terakhir yang kami gunakan pada mini project ini adalah convolutional net, yang akan dijelaskan oleh saudara Diwan. Baik, terima kasih Mas Salman atas waktunya. Baik, saya akan menjelaskan perihal percobaan kita yang ketiga, yaitu dengan menggunakan metode convolution net. Oke, mungkin dilanjutkan saja Mas Bisap. Oke, dari layernya sendiri kita menggunakan 3 convolution layer dengan dilanjutkan oleh max pooling dan diakhiri dengan kami tambahkan layer dropout yang kami gunakan untuk meminimalisir adanya overfitting. Untuk model summary-nya sendiri dapat dilihat parameternya ada di sekitar 9 juta. Kami menggunakan metode ini karena kami mencari layer yang lebih kecil. Karena untuk klasifikasinya sendiri kami untuk doc and cat kan hanya 2 kelas saja. Lalu kami beranggapan mungkin untuk memperbaiki hasilnya kami menggunakan layer yang sedikit. Oke, baik. Selanjutnya. Oke, untuk percobaan di metode ini kami menggunakan 2 dataset. Yang pertama berjumlah 300 buah gambar yang terdiri dari 2 kelas. Dan yang selanjutnya, yang kedua, menggunakan 3.000 gambar dataset yang terdiri dari 2 kelas juga, cat and dog. Untuk yang pertama, ini adalah dari dataset yang pertama, dari 300 buah citra. Kami menggunakan epoch 30 dengan step per epochnya ada 15. Dapat dilihat jika untuk trainnya akurasinya ada di 0,843 dengan loss-nya 0,35. Sedangkan untuk validation-nya di akurasinya ada di 0,7 dan di loss-nya sendiri ada di 0,9. Jika dilihat dari bentuk grafiknya sendiri, gambarnya masih ada fluktuatif dan hasilnya juga belum baik. Oke, mungkin dilanjutkan. Untuk kami coba sendiri, hasil dari pemodelan tadi, dari 2 gambar terdapat 1 kesalahan, yaitu di gambar pertama masih mendeteksi anjing padahal gambarnya adalah kucing. Dan hasilnya sendiri juga cukup membingungkan karena prediksinya ada di angka 1. Oh ya, untuk angka 1 sendiri adalah prediksi untuk anjing dan
angka 0 sendiri mendekati 0 adalah kucing. Oke, lanjut lagi Mas. Oke, ini untuk dataset yang terdiri dari 3.000 citra. Untuk epochnya ada 30, dengan step per epochnya ada 100. Dan kita menjalankan ini sekali, lalu untuk akurasinya sendiri di trainnya itu di 0,735, untuk lossnya di 0,5, sedangkan di validasinya ada akurasinya di tingkat 0,78 dan lossnya di 0,46. Ada peningkatan di sini di validation akurasinya adalah sekitar 0,08. Oke, untuk gambar hasil plotnya, sebelumnya maaf. Untuk grafiknya sendiri seperti terlihat di gambar di bawahnya, ini dapat dilihat jika hasilnya tidak sefluktuatif sebelumnya dan mendekati untuk lebih stabil. Dan dapat dilihat juga di akhir-akhir ini, di akhir dari grafiknya agak stabil di bagian tesnya. Oke, lanjut. Dan ketika kita mencoba untuk mendeteksi gambar citra yang sama, didapat jika untuk gambar yang pertama, untuk citra yang pertama, klasifikasinya benar sudah di kucing, dan citra yang kedua di anjing. Jadi hasil yang didapat juga lebih baik, walaupun kami di bagian metode ini tidak menggunakan trainable ImageNet. Dan ini benar-benar di-train sendiri dari dataset kita. Oke, lanjutnya. Oke, mungkin kesimpulan akan dibacakan oleh Mas Saudara Salman. Monggo, Mas Saudara Salman. Baik, terima kasih Saudara Dewan. Untuk kesimpulannya secara singkat, hasil dari proyek ini, model pre-train dari ImageNet yang paling baik adalah ResNet 50 dibandingkan dengan VGG tadi, dengan validation akurasi 95,59% dan validation loss 0,169. Dataset yang digunakan pada proyek ini memang dibatasi berjumlah 300 untuk 2 kelas, jadi dipisah 150 kucing dan 150 anjing. Dan termasuk kecil untuk digunakan model deep learning non-pre-train. Nah, dari tujuan proyek ini, klasifikasi kucing dan anjing, dengan dataset yang didapatkan, kita menggunakan bermacam arsitektur yang ada. Salah duanya adalah VGG dan ResNet. Nah, dengan memanfaatkan model pre-train dari ImageNet, terbukti kedua model berhasil mengklasifikasikan kucing dan anjing. Kemudian kami juga mencoba apabila tidak menggunakan model pre-train. Pada arsitektur VGG hasilnya gagal, sehingga kami mencoba menggunakan arsitektur lain yang tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Dewan, menggunakan konvolusional 3 layer. Dan hasil yang didapat masih gagal. Nah, kemudian untuk membuat model dapat mengklasifikasikan atau sesuai dengan tujuan proyek ini, yaitu bisa mengklasifikasikan kucing dan anjing, kami mencoba menggunakan dataset yang lebih besar, sejumlah 3.000 image. Hasilnya berhasil, seperti tadi yang sudah dijelaskan, sehingga kesimpulannya adalah untuk proyek dengan dataset sejumlah 300, seperti yang sudah diberikan pada mini project ini, arsitektur terbaik adalah dengan menggunakan ResNet 50 dengan pre-train model yang sudah disediakan. Akan tetapi jika ingin menggunakan arsitektur tanpa pre-train model, maka langkah terbaik adalah untuk mengganti dataset, melebihkan hingga mencapai setidaknya 3.000 image. Baik, sekian untuk mini project dari kelompok 5, Cat and Dog Classification. Selamat malam atau selamat pagi dan terima kasih.